Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa adalah putra kedua Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail. Ibunya bernama Sarah yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yakub. Nabi Isa diutus untuk masyarakat Kan'an khususnya di kota Hebron, yaitu Al-Khalil, karena kaumnya tidak mengenal Allah. Sebelum kelahiran Nabi Ishak, Sarah dan suaminya Nabi Ibrahim mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu, malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Isa yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 100 tahun. Nabi Isa pun akhirnya terlahir di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Isa alaihissalam merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. Bersama Ismail, ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. Ketika Nabi Ibrahim telah sangat tua, Ishak belum juga menikah. Nabi Ibrahim tidak mengizinkan Ishak menikah dengan wanita Kan'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu Nabi Ibrahim meminta seorang pelayan untuk pergi ke Haran Irak untuk membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rifkah binti Badnail bin Nahur, saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishak. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah ibundanya dialami pula oleh Nabi Ishak. Istrinya juga merupakan wanita mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya. Maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah penantian panjang, keajaiban itu pun datang. Rafiqah hamil dan ternyata Allah memberinya anak kembar. Ialah Lis atau Esau dan Yakub. Betapa bahagia Nabi Ishak. Ia dianugerahi dua orang putra di usia yang telah senja. Salah satu putranya pula kelak menjadi seorang rasul. Ia adalah Nabi Yakub, yang kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf, Bayamin dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak, inilah cikal bakal Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Kelak dari Bani Israel ini pula lahir sederet nabi dan rasul. Allah menyebut dan memuji ketiga nabi, yakni Ibrahim, Ishak dan Yakub dalam firman-Nya. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Sad ayat 45-47. Beliau diangkat menjadi nabi sesudah ayahnya. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu dan hikmah. Nabi Isa alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya daerah Kan'an dan Syam. Nabi Isa meneruskan dakwah ayahnya yaitu Ibrahim yang sudah tua. Seperti halnya nabi-nabi lainnya, maka Nabi Isa pun diperintahkan untuk mengajarkan cara-cara salat, puasa, zakat dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat kepada kaumnya. Dalam memimpin kaumnya, Nabi Isa dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah sehingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah. Setelah selesai dengan tugas kenabiannya dan sebagai utusan Allah untuk berdakwah menegakkan agama Allah untuk kaumnya, beliau wafat. Nabi Isa wafat pada usia 180 tahun.
Beliau dimakamkan di Palestina bersama Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Jasadnya dimakamkan di Palestina, tepatnya adalah di Gua Makfilah Hebron atau Palestina sekarang. Di atas Gua Makfilah kini dibangun sebuah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Ibrahim. Di gua ini juga dimakamkan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, Nabi Yakub alaihissalam putra Nabi Isa alaihissalam, Rafkah istri Nabi Ishak, dan juga Leah istri Nabi Yakub. Nabi Ishak beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemputmu Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya berserah diri kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, kamulah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Quran Surat Ali Imran ayat ke-84. Dan sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur pada Daud. Quran Surat An-Nas ayat 163. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada bagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Quran Surat Maryam ayat 49. Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Ishak alaihissalam dari lahir sampai wafat. Dan mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.